Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Gita Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengkategorikan jenis-jenis mikroorganisme. Mikroorganisme. Di sini pengertian mikroorganisme ada dua. Yang pertama, menurut Darwin tahun 1992, mikroorganisme adalah makhluk hidup yang sangat kecil yang diklasifikasikan dalam kelas yang terdiri dari bakteri, jamur, protozoa, dan gagal. Menurut Fardis 1989, semua mikroorganisme yang tumbuh pada bahan tertentu membutuhkan zat organik untuk pertumbuhan dan proses metabolisme. Mikroorganisme suatu bahan dapat menyebabkan perubahan komposisi fisik dan kimia seperti perubahan warna, kabut, dan bau asam. Adapun jenis-jenis mikroorganisme yang akan dibahas yaitu bakteri, fungi, alga, dan juga virus. Yang pertama yaitu bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Latin yaitu bacterium, jamak yang berarti bakteria, adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Hal ini menyebabkan organisme ini sangat sulit untuk dideteksi, terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Nah, barulah setelah abad ke-19, setelah ditemukannya mikroskop, ilmu tentang organisme, terutama bakteri atau bakteriologi, mulai berkembang. Ciri-ciri bakteri. Bakteri memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan makhluk hidup yang lain, yaitu organisme multiseluler, prokariotik, atau tidak memiliki membran inti sel. Umumnya tidak berklorofil, memiliki tubuh yang bervariasi antara 12 sampai dengan ratusan mikron, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, hidup bebas atau parasit, hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas atau gambut. Dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, yang hidupnya kosmofilit. Di berbagai lingkungan dinding selnya mengandung peptidoglikan. Selanjutnya yaitu metabolisme dan pertumbuhan bakteri. Metabolisme bakteri terbagi atas tiga. Yang pertama, aerob. Nah, aerob merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen untuk respirasi. Yang kedua, aerofakultatif, merupakan bakteri yang dapat bertahan hidup dengan atau tanpa oksigen. Yang ketiga, anaerob, merupakan bakteri yang tidak memerlukan oksigen, bebas dalam respirasinya. Pertumbuhan bakteri terbagi menjadi 4, yaitu fase laks, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Struktur bakteri. Struktur bakteri terbagi menjadi 2, yaitu struktur dasar dan struktur tambahan. Struktur dasar dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Struktur tambahan dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, meliputi kapsul, flagellum, pilus, fimbria, kromosom, vakuola gas, dan endospora. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yaitu suhu, pH, konsentrasi garam, sumber nutrisi, zat-zat sisa metabolisme, dan zat kimia. Selanjutnya adalah jamur. Jamur merupakan tanaman yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Jamur hidup dengan cara mengambil zat-zat sisa makanan seperti selulosa, glukosa, lignin, protein, dan senyawa pati dari organisme lain. Zat-zat nutrisi tersebut biasanya telah tersedia dari proses pelapukan oleh aktivitas mikroorganisme. Ciri-ciri umum dan struktur tubuh jamur atau fungi. Nah, ciri-ciri umum pada jamur yaitu eukariotik atau memiliki membran inti, tidak memiliki klorofil atau heterotrof, multiseluler, beberapa memiliki zat warna, mendapatkan nutrisi dengan absorpsi, berbentuknya bermacam-macam dinding sel, dan tersusun dari zat kiting. Struktur tubuh. Hifa atau hifae, septum atau septa, hifa senositik, miselium atau miselia, miselium vegetatif, miselium generatif, haustorium atau haustoria. Perkembangbiakan atau reproduksi pada jamur.
Nah, di sini terbagi atas 3, yaitu aseksual, mitosis, seksual, dan kebanyakan jamur mampu berkembang biak secara aseksual, mitosis, dan juga seksual. Nah, aseksual mitosis terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pembentukan spora melalui pertumbuhan pada ujung hifa. Yang kedua, hifa khusus sampai konida pada aspergillus. Yang ketiga, membentuk tunas sampai blatospora pada candida. Yang kedua, seksual. Nah, seksual sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, persatuan 2 elemen jantan dan betina. Yang kedua, sigospora pada bentuk ranarum. Morfologi atau elemen jamur terbagi menjadi 2, yaitu hifa dan spora. Hifa di sini terbagi menjadi 3, yaitu hifa sejati, ciri-cirinya bersekat dan bersemu. Hifa semu, tak bersekat, pertumbuhan di ujung di antara hifa. Yang ketiga, hifa senositik, yaitu tanpa sekat. Spora di sini terbagi menjadi 5, yaitu blatospora atau tunas, conidia, sigospora, ascospora, chlamydospora. Yang ketiga adalah alga. Alga merupakan sekelompok organisme autotrof yang tidak mempunyai organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan bisa dianggap tidak mempunyai organ seperti yang dimiliki oleh tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan sebagainya. Oleh sebab itu, alga tidak termasuk sebagai tumbuhan bertalu. Selanjutnya yaitu struktur sel alga. Secara anatomi, sel alga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan organel sel, serta inti sel atau nukleus, seperti yang ditujukan pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu alga memiliki keragaman struktur selulernya, terutama pada dinding sel, mitokondria, flagela, dan plastidanya. Karakteristik yang digunakan keberadaan pigmen klorofil, cadangan karbon, dan juga komponen dinding sel. Ciri-ciri alga merupakan organisme eukariotik, tubuhnya tersusun dari banyak sel, ada yang uniseluler yaitu bentuk benang atau pita, dan multiseluler berbentuk lembaran. Struktur tubuhnya berbentuk talus, memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Reproduksi secara aseksual, yaitu dengan fragmentasi, pembelahan, pembentukan spora maupun seksual dengan cara ogami dan isogami. Bentuk tubuh alga atau ganggang. Tubuh alga ada yang bersel satu atau uniseluler, ada pula yang bersel banyak atau multiseluler. Contohnya yaitu ganggang mikroskopis antara lain Fovox, dan ganggang makroskopis antara lain Macrocystis, Sargassum, dan Laminaria. Selanjutnya, ganggang memiliki bentuk tubuh yang tetap karena selnya memiliki dinding sel. Ganggang mikroskopis terdiri atas satu sel dengan bentuk yang bervariasi, yaitu bulat, oval, kotak, segitiga, batang, dan seperti bintang. Ganggang uniseluler ada yang hidup soluter, ada pula yang hidup berkoloni. Yang terakhir atau yang keempat yaitu virus. Virus merupakan suatu organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat DNA atau RNA yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein atau kapsid. Jaringan tersebut diketahui dapat membawa informasi genetik dan mengadakan replikasi sehingga akan menular. Ciri-ciri virus. Virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit, intraseluler obligat. Dalam tubuh virus terkandung salah satu asam nukleat, DNA atau RNA, dapat dikristalkan sebagai benda tak hidup. Ukuran virus berkisar antara 20-300 nanometer, bersifat aseluler atau tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel. Nah, organel sel hanya berupa partikel atau molekul yang disebut dengan virion. Klasifikasi virus. Klasifikasi virus terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan jenis inangnya, yaitu virus tanaman, virus hewan, virus manusia, dan virus bakteri. Berdasarkan jenis asam nukleat, yaitu virus DNA, virus RNA. Struktur dan fungsi pada virus. Bagian-bagian partikel virus atau virion. Partikel virion di sini terbagi menjadi 2, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Di mana bagian luar terbagi menjadi 2, yaitu kapsid atau protein, selubung protein atau pembungkus asam nukleat. Nah, bagian dalam juga terbagi menjadi 2, yaitu molekul asam nukleat atau pembawa informasi genetika dan berbagai protein atau enzim.
Replikasi dan siklus pertumbuhan virus. Replikasi virus terjadi hanya bila virus berada di dalam sel makhluk hidup. Secara umum terjadi melalui 5 tahap, yaitu absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan atau perakitan, dan juga lisis. Nah, di sini siklus pertumbuhan terbagi atas 2, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik merupakan siklus reproduksi pada virus yang puncaknya ditandai dengan matinya sel inang. Siklus lisogenik yaitu materi genetik virus diproduksi di dalam sel bakteri tanpa menghancurkan inangnya. Tempat hidup mikroorganisme. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan sumber yang kaya akan mikroorganisme. Kebanyakan mikroorganisme bersifat patogen bagi manusia, seperti Clostridium tetani. Yang kedua, air. Kebanyakan air tawar dan air laut mengandung mikroorganisme, seperti Salmonella dan Shigella. Yang ketiga, udara. Walaupun mikroorganisme sering ditemukan di udara, namun tidak berkembang biak di udara. Udara dalam ruangan mungkin mengandung bakteri dan virus patogen yang berasal dari kulit, terutama tangan dan pada saluran manusia. Keuntungan dan kerugian mikroorganisme. Nah, dalam keuntungan ini saya mengambil 3 contoh, yaitu bidang pertanian. Dalam bidang pertanian dapat digunakan untuk peningkatan kesuburan tanah melalui fiksasi nitrat, siklus nutrien, dan peternakan hewan. Penyusunan nitrat dilakukan secara bertahap oleh beberapa genus bakteri secara sinergetik. Pada bidang makanan dan industri, dalam pembuatan roti dan produk air susu menggunakan bantuan bakteri asam laktat. Pada bidang kesehatan, manfaat dalam bidang kesehatan yaitu mikroorganisme dapat menghasilkan antibiotik. Pembuatan antibiotika dibuat dengan bantuan fungi, actinomyces, dan bakteri yang lain. Kerugian, di sini juga saya ambil 3 contoh, yaitu pada tumbuhan seperti Xanthomas citri menyebabkan kanker pada batang jeruk. Nah, pada hewan yaitu Cytomyces bovis yaitu menyebabkan penyakit bengkak pada rahang sapi. Pada manusia yaitu Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tipes pada manusia. Terima kasih, itulah paparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.